Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngomong Mantul Motor. Untuk di kesempatan ini lagi-lagi Honda Beat yang KOJ ya teman-teman, dengan permasalahan di bagian area CVT. Sebenarnya hal seperti ini sudah pernah saya share di video sebelumnya ya, namun ini terjadi lagi di motor Honda Beat yang ini ya. Mungkin hal seperti ini bisa terjadi dikarenakan ada kesalahan dalam waktu pemasangan. Puli bagian luar yang bagian kipas ini hancur teman-teman, dan puing-puingnya tersisa di bagian as, kruk as di bagian sini ya. Bisa dilihat jelas ya teman-teman, ini bisa hancur seperti ini. Itu dikarenakan saat pemasangan, mungkin tadinya saat pemasangan ya, si bagian gigi yang ini tidak pas masuk ke bagian gigi yang ini ya, tempatnya. Jadi kurang pas atau kurang presisi, sehingga si mur ini udah kenceng, namun dia tidak ngepres ke bagian puli yang bagian luar ini, tidak ngepres. Nah, alhasil si bagian puli ini agak longgar. Seiring berjalannya waktu, motor terus berjalan dan akhirnya terkikis bagian ininya, bagian giginya rontok. Jadi untuk mengatasinya kita buatkan jalur lagi menggunakan gergaji besi ya teman-teman. Ini memang harus sedikit ulet ya. Kita garis lagi di jalur. Ya, kita kasih lagi jalur menggunakan gergaji besi. Ini karena bahannya aluminium, jadi menggunakan gergaji besi juga bisa ya teman-teman. Karena untuk bahan puli yang bagian luar ini bahannya aluminium ya. Karena untuk asnya ini memang aman, tidak rusak ya. Namun yang lengket nempel di bagian gigi itu bagian puli yang ini. Tapi yang bagian ujungnya agak sedikit rusak. Tuh bisa dilihat teman-teman di bagian gigi sini. Nih, agak sedikit gepeng ya. Jadi di bagian ujung sini pasti ada sedikit kegepengan juga. Nanti bisa kita paksa masuk, tapi harus pas, harus presisi ya. Oke ya teman-teman, setelah melakukan pengikisan di bagian sini, kita masukkan dulu untuk bagian gigi engkol. Ini masih agak seret ya teman-teman, ini harus pas. Ini kenapa saya balik untuk memasukkan, karena untuk di bagian satu sisi, untuk di bagian dalam yang ini udah mengalami sedikit gepeng ya, karena tadinya mungkin salah pemasangan. Jadi saya balik dulu, saya pakai yang bagian yang bagusnya. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini sudah bisa masuk. Nah, untuk gigi engkol sudah bisa masuk. Nah, ya untuk gigi engkol sudah bisa longgar. Berarti tinggal kita penggantian ke puli. Ini harus diganti karena untuk giginya itu sudah rontok dan tidak ada giginya lagi. Oke teman-teman, mungkin ini untuk kesekian kalinya cara pemasangan rumah roller di motor Honda Beat. Perhatikan ya teman-teman biar bisa dipahami. Kita rakit dulu untuk bagian roller. Kebetulan di sini untuk rollernya tidak kita ganti ya, karena masih layak pakai.
Nah, perhatikan saat pemasangan biar tidak terjadi lagi hal seperti ini, teman-teman. Kita rakit dulu untuk bagian roller. Kemudian kita pasang. Selanjutnya di sini ada dikasih ring slip ya, tadinya udah dikasih ring slip. Nah, kebetulan untuk kipas luar sebenarnya ini KOJ ya, teman-teman. Namun saya menggunakan K44 karena mencari yang sama yang KOJ tidak ada, makanya saya ngakalin menggunakan yang K44, namun diameter ini kita papas ya, kita bubut. Nah, sekali lagi yang perlu diperhatikan saat pemasangan panbel biar tidak terjadi hal seperti ini. Usahakan, ingat ya teman-teman, usahakan untuk panbel jangan sampai terjepit. Nah, jadi kita pasang dulu di bagian depan. Ya, untuk ke bagian ini. Kita pasang panbel di bagian depan. Usahakan longgar ya teman-teman, jangan sampai terjepit. Ingat, jangan sampai terjepit. Kemudian kita pasang gigi engkol, harus pas ya, giginya harus masuk ke bagian gigi yang dalam. Nah, harus masuk. Untuk pengencangan meskipun menggunakan manual ya teman-teman, usahakan panbel jangan sampai terjepit. Nah, setelah pengencangan perhatikan panbel harus longgar seperti ini ya teman-teman, jangan sampai terjepit ya. Apabila si panbel ini terjepit, ada kemungkinan besar si baut ini belum kencang benar-benar karena terjepit oleh terganjal oleh panbel ya. Apabila ini terganjal, maka si baut ini belum benar-benar kencang. Setelah itu kemudian kita pasang bagian belakang. Untuk pemasangan bagian belakang seperti biasa, kita masukkan dulu, kita buka, tarik seperti ini. Nah, ini sudah terpasang. Sekarang kita coba tes depan. Oke teman-teman, sampai di sini semoga dapat dipahami. Jadi itu tadi bagaimana cara pemasangan rumah roller yang baik dan benar. Jadi intinya saat pemasangan baut yang depan, yang puli depan itu panbel jangan sampai terjepit ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Biarpun sedikit, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.